Pemirsa, aktor legendaris sekaligus anggota Dewan Rano Karno pada 8 Oktober lalu berulang tahun yang ke-63 tahun. Merayakan pertambahan usianya tersebut, pentolan Sidul di sinetron Sidul Anak Sekolahan ini nampak asyik mengajak istri, anak-anak serta cucu-cucunya berlibur ke vilanya di daerah Bandung, Jawa Barat beberapa waktu lalu. Tak hanya dirayakan ultah di Bandung, Rano Karno yang kini kembali aktif menekuni dunia politik juga melakukan check up kondisi kesehatannya di sebuah rumah sakit di Singapura beberapa hari lalu. 10 detik, ayo lari! Lari! Ya alhamdulillah ya saya kebetulan ulang tahun tanggal 8. Alhamdulillah saya punya rumah di Bandung. Kapan-kapan kalau mau ke Bandung boleh sewa, silakan datang ke warung, nanti kita bicara sewanya. Enggak, artinya ayo Pak kita liburan lah. Makanya kan waktu itu warung tutup. Percuma gue buka nggak dapat kado. Artinya ya itu momen juga. Kebetulan saya lagi reses, DPR lagi reses. Ya udahlah kita liburan ke Bandung. Anak-anak, cucu-cucu ke sana gitu kan ya. Pulang sebetulnya mendadak aja kan. Wah ini maaf nih bukan kampanye, udah bukan kampanye nih. Harus check up dulu nih gitu kan. Yuk kita check up. Ya kebetulan saya kan per 6 bulan sekali harusnya check up. Di sini check up, cuman karena saya pernah berobat di sana ya sekalian aja gitu. Itu aja intinya kan. Nah, jadi sekalian check up. Ya udah. Dia mau ngotot mau nganterin kado. Makanya saya bilang, lu mau nganterin kado, datang lu ke sini. Kemana? Singapura kan gitu. Oke, ntar malam aku berangkat. Oh syaratnya ada lagi, lu bawa tuh anak yatim piatu. Siapa Pak? Abi Bandung nggak punya paspor, bikin paspor. Ya itulah, hidup tuh surprise. Saya nggak ngebayang kalau dia mungkin hanya berangan, tapi kalau dia pasti mimpinya beda. Itu yang paling enak. Dari yang nggak pernah terus go. Lu bisa ngebayang ya apa yang ada dalam benak dia. Itulah mukjizat. Gitu. Karena gue tuh lahir dari kejadian-kejadian seperti itu. Mana nyangka sih kita bisa jadi anggota DPR, bisa jadi duta besar UNICEF. Mana pernah kita nyangka kan? Nggak ada yang kita desain, jalan aja semua. Mudah-mudahan inilah bahwa konsisten itu harus, istiqomah itu wajib. Sukses pasti, tapi memerlukan waktu. Nggak ada orang sekarang maju, besok sukses. No. Namun yang menarik, Rano bersama istri tercintanya Dewi Indriati disusul ke Singapura oleh pemeran Sidul kecil, yakni Ray Bong dan Ahmad Zulhoir yang berperan sebagai Abi Kartubi yang menjadi anak Atun. Kedatangan Ray Bong dan Zulhoir menyusul Rano ke Singapura semata ingin memberikan ucapan selamat ulang tahun sekaligus memberikan kado. Karena tujuannya emang mau ngantar kado ya sampai Singapura. Tahun Bapak. Kadonya sampai di Singapura. Niatnya kan kemarin Papa ulang tahun tanggal 8 Oktober. Terus ulang tahun Papa ke Bandung gitu kan, rame-rame sama orang rumah. Kita nggak ikut karena lagi syuting juga. Terus ya udah mau nunggu Papa pulang dari Bandung mau nganterin kado. Pas ngechat Mama ada di rumah nggak, mau nganterin kado Papa. Wah, Mama sama Papa baru landing di Singapura gitu. Ya udah sini aja. Sini mana kan? Kaget gue. Kemana mah? Sini Singapura, nyusul. Bercanda. Udah, aku tungguin aja pulang gitu. Enggak, udah sini. Ajak Abi ya. Ada paspor nggak dia nih? Gitu. Akhirnya ya udah ngurusin yang Abi segala macam. Nyusul besoknya langsung mendadak. Nganterin kado, emang niatnya mau nganterin kado sampai Singapura nganterin kado. Itu gini, saya udah janji lama sama mereka, yuk kita ke Singapura. Itu kira-kira udah 2-3 tahun yang lalu. Cuman jujur pandemi sehingga tidaklah. Selain memang pandemi, syukur juga nggak keluar duit gua kan. Cuman kemarin ceritanya kita mau honeymoon gitu kan. Cuman ya artinya gini, bukan apa. Kita memang jarang pergi berdua. Kalau pergi pasti bawa anak, bawa cucu gitu kan. Nah kemarin kebetulan dia telepon si Mbak Dewi bilang, Rebong mau nganter kado, ngirim ke Singapura kalau dia mau.
Kaget deh. Wah, yang bener lah. Tadinya dia mau berangkat hari itu juga. Gue bilang boleh lo ke Singapura bawa anak yatim piatu. Anak Depok. Namanya Kartubi lo bawa deh. Pak nggak punya paspor. Bikin paspor jangan ke orang susah. Bayangin. Kantor imigrasi belum buka dia udah nongkrong di pintu depan. Singkat kata alhamdulillah kelar lah paspornya kan. Jam berapa kelar paspor? 11:30 ya. Langsung naik pesawat. Pesawat yang jam berapa lu cerita dong? Jam 5. Jam 5 sore. Nyampe imigrasi jam berapa? Imigrasi jam 8. Itu gue paling cepet tuh. Satsut dah kerjanya. Gue 4 jam udah jadi paspor gue. Berangkat. Cuman ada seru ada bedanya. Naik penerbangan 2 pesawat. Yang pertama dia terbang, orang nggak sadar kalau dia nggak pakai ban pinggang. Kagak muat. Ya emang mendadak aja, beneran mendadak karena emang niatnya gue cuma mau ke rumah kan, cuma mau ke sini nganterin kado buat papa gitu. Makanya gue ngechat mama nanya ada di rumah apa enggak, terus mama bilang baru landing banget di Singapura. Terus mama bilang udah kesini aja. Saya kemana? Sini ke Singapura nyusul. Bercanda mah, gue bilang gitu kan. Terus kayak enggak sini ajak Abi, ada paspor nggak dia? Makanya gue langsung teleponin nih abang gue yang satu ini. Ada kali 15-17 kali gue telepon nggak diangkat sama dia. Sampai akhirnya gue bilang sama mama kan nggak diangkat nih sama Abi, gimana? Ya udah akhirnya mama nelpon bokapnya Abi. Diangkat terus masih tidur nih bocah, dibangunin, disiram sama umaknya. Baru bangun, makanya ditelepon, "Bi ada paspor nggak?" "Ya nggak ada Re," gitu. "Ya udah gimana?" "Ya udah bikin deh," gitu. Bentar gue bilang sama papa. Itu makanya papa suruh bikin imigrasi Depok. Makanya besok pagi-paginya langsung bikin, dia langsung ke imigrasi. Langsung jadi juga. Alhamdulillah. Ya udah berangkat deh gitu. Lagi berangkat dadakan. Parah sih. Seneng banget gua. Pengen lihat foto sama patung singa gitu. Benerin patungnya. Udah gue foto aja di Persal ya kan. Asik. Sampai di Singapura tuh, buset. Beda banget. Gue bilang, ya elah sama kali ini orang Depok injek Singapura. Sumpah itu mah kegok. Beneran dah. Apalagi pas ngambil paspor. Ya elah. Itu kalau gue tinggal JTKI itu gue situ. Tapi lu kemana aja Bi di sana Bi? Kita tuh ya gitu jalan-jalan aja sih, lebih nyobain makanan sana sih. Apalagi gue susah banget nyari makanan yang orang-orang luar sana. Gitu. Membingungkan makanannya. Jadi makanannya nggak cocok. Gak cocok. Udah nasi padang lagi. Bagi Rano, hubungan keluarga Sidul dibangun secara erat layaknya keluarga pada umumnya. Di ulang tahun yang ke-63 tahun, Rano akui pencapaiannya baik di dunia politik maupun dunia seni peran dirasa sukses. Untuk itu di usianya saat ini, ia hanya ingin bisa membagikan ilmu dan pengalamannya kepada generasi muda. Lantas seperti apa perasaan Rano Karno di pertambahan usianya tersebut? 63 tahun ya. Kalaupun kita berkiblat kepada usia Rasulullah 63 tahun beliau, sudah ya artinya sudah masa-masanya serius. Bukan berarti kemarin bercanda, tidak. Serius tuh dalam segala macam persiapan. Ya ini kan termasuk persiapan regenerasi. Banyak cara saya untuk memberikan sesuatu kepada generasi selanjutnya. Ya selain pekerjaan buat tanggung jawab segala macam. Ya saya sadar bahwa usia itu nggak bisa dipungkiri. Ya. Kalau kesehatan juga sudah makin berkurang. Itu ya saya sudah pasang ring 4, kemudian empedu ya udah nggak ada. Itu realita lah. Artinya saya satu, pengabdian tentu harus terus sampai selesai. Kapan kita harus berhenti? Artinya sekarang ini ya kalau lah saya boleh sebut, saya melanjutkan perjalanan politik gitu kan. Kalau film itu kan sudah ada ya, udah ada regenerasi lah. Tapi sebagai pribadi, kenapa saya melanjutkan perjalanan politik? Di sinilah pengabdian akhir saya. Karena itu memang saya sadar memilih Komisi 10. Saya minta kepada partai saya izin di Komisi 10. Karena situ kan bergerak di bidang pendidikan, kebudayaan, pariwisata. Bukan berarti saya tidak siap di komisi lain, tapi
mungkin saya bisa mensumbangkan sesuatu lah dalam tanda kutip bagi bangsa ini lah, tentang bagaimana pelestarian kebudayaan. Memang kita sedang disruption, kita sedang terserang habis ya, dengan apalagi yang namanya intelijensi AE ini bahaya sebetulnya. Cuman ya itu yang nggak bisa kita pungkiri dan tidak bisa kita hindari gitu. Nah itu artinya dari sudut kesenian saya terus berjalan, kemudian dari sudut politik saya terus lanjutkan. Cuman yang pasti usia 63 itu nggak bisa dipungkiri, itu sudah usia matang. Gitu. Alhamdulillah ya, saya nggak pernah rencana bisa. Saya menyatakan diri saya sukses ya, karena pencapaian ini nggak mudah dan saya nggak pernah persiapkan. Semua berjalan, selalu berjalan pada posisi yang baik. Saya merasakan itu. Tapi pasti perjalanan tuh ada ujung, nggak mungkin tidak. Nah di situ kita harus sadar bahwa setiap manusia punya batas dan jangan pernah melupakan apa yang pernah kita langkah. Itu harus kita tinggalkan. Itu yang namanya legacy. Dan harus menjadi baik, jangan menjadi buruk. Kita sudah kerja keras, ujung-ujungnya malah kita menjadi buruk, sayang. Gitu. Artinya seperti itu. Bagi Raibong, kedekatan dirinya dengan aktor senior lintas generasi itu membuatnya merasa senang. Selain bisa dekat, ia juga bisa menimba ilmu dari aktor serba bisa itu. Ray yang mengenal sosok Rano sejak 6 tahun lalu, yakni sejak 2018, terus menjalani silaturahmi dengan pemeran Sidul anak sekolahan itu agar komunikasinya tidak putus begitu saja. Sementara itu bagi Rano, Raibong sudah dianggapnya seperti anaknya sendiri. Kebaikan Tuhan dititipin lewat papa sama mama gitu. Jadi kayak ya gimana cara membalasnya ya mungkin dengan salah satunya dengan memperhatikan kembali juga perhatian yang sudah dikasih sama papa sama mama gitu. Jadi kita juga memperhatikan kembali bagaimana papa, bagaimana mama gitu. Jadi kayak hari-hari spesial mereka kita nggak lupa, kita kasih kado. Saya nggak karena depan dia dan ada emak bapaknya di sini. Dia sekarang sudah jadi orang. Saya kenal belum jadi orang. Tapi waktu dia menuju menjadi orang, dia cukup berlatih bagaimana melayani orang. Saya bilang sama dia, bohong saya bisa 50 tahun bertahan. Karena saya bisa melayani orang. Dalam segala hal. Bukan menjadi pelayan warung Tuhan. Bukan. Orang datang kita sapa, kita ngobrol segala macam. Nggak ada garis di sini. Kadang-kadang mereka, abang kan pernah jadi gubernur. Emang salah kalau gubernur jualan nasi uduk? Itu kan dulu, kenapa tidak? Abang nggak malu ya? Kenapa mesti malu? Wah bang, tiap rumah saya ada celana pendek. Masa gue mesti pakai jas? Artinya jangan dia hidup ini bikin susah gitu. Kita do apa yang memang kita ingin do gitu. Jangan, gengsi, malu, segala, Sampai-sampai ya maaf ya, buat aku mungkin sanggup beli Ferrari, tapi buat aku mobil itu hanya alat transportasi, bukan alat prestis seperti itu. Tapi bukan berarti anak-anak sekarang punya Lamborghini, nggak boleh, hebat. Tapi dulu aku nggak seperti itu. Aku alat. Bayangin, studio gue bangun, nggak ada studio yang lain. Peralatan, nggak ada yang punya peralatan yang lain. Semuanya sewa studio. Produser ya. Ada alat edit itu sejak komputer. Dulu masih analog, lu sekarang lihat tuh. Unicam gua alat segala macam itu VTR. Dulu 700 juta itu harganya. Sekarang nggak kepake itu. Bahkan nyari itunya, nyari buat ngebersihin cleaning headnya udah nggak ada. Dulu kan kamera gede-gede setengah mati. Kalau Ikegami segala macam. Sekarang udah pakai apa namanya? Kecil apa namanya? Kamera kecil apa namanya itu? Ya seperti gitulah. Ya dulu mau syuting high mesti pakai helikopter, sekarang udah ada drone. Itu perkembangan gitu kan. Nah, jadi ilmu tidak akan habis. Erat banget dari 2018. Sekarang udah 6 tahun, alhamdulillah. Nggak pernah putus komunikasi, selalu terjaga silaturahminya. Nggak pernah yang berjarak, jadi rasanya selalu hangat,
akrab terus gitu sih, alhamdulillah. Ini sih mustahil Mbak, itu gue kaget banget itu pas kalau nggak ada papa, mungkin jalannya dari papa ya kan, gue bisa ke Singapura, nginjek Singapura. Kapan lagi pengen jauh, orang Depok main kemana ya lah, Sawangan. Ke Singapura, siang bolong di telepon. Kapan lagi? Abang sih seneng banget, gue seneng banget punya, maksudnya bisa kenal Papa Rano, Mama Dewi, punya adik yang baik, mendampingi abangnya di sana. Meskipun hari pertama di sana langsung kerjain, ditinggalin di bandara, gara-gara kepisah ya. Tapi dia baik kok. Oke. Dia penerjemah yang terbaik pokoknya. Oke. Berarti lu Yang gue rasakan papa adalah apa ya? Tambah lagi sekarang umurnya sudah bertambah, udah 63 tahun. Dari pertama gua melihat sosok papa sampai hari ini, pendapat gua nggak pernah berubah dari pertama kali gua ngeliat dia orang yang hebat, dia orang yang baik, dia orang yang tulus, nggak pernah berubah dari pertama kali gua kenal sama papa sampai hari ini. Gitu sih, papa orang yang hebat sih. Ya yang pasti sehat-sehat, papa selalu sehat, biar bisa melakukan apa yang dia inginkan, beliau inginkan, dan terus apa ya, udah sehat, terus bahagia selalu, dan selalu dikelilingi orang-orang yang tulus juga, karena papa orang yang sangat amat tulus, jadi kita berharap selalu dikelilingi orang-orang yang tulus juga. Halo, selamat pagi pemirsa GoSpot. Selamat datang di tempat tinggalku. Yuk ikut aku masuk ke dalam. Let's go! Sebelum ngobrol-ngobrol, kita kenalan dulu yuk. Aku Timotius Mulyadi, atlet renang nasional dan salah satu konten kreator di TikTok. Nah, konten TikTok aku itu seputar olahraga berenang seperti challenge, tutorial, dan kolaborasi bareng konten kreator lainnya guys. Beberapa waktu lalu tuh aku seneng banget karena aku dapat 2 nominasi di TikTok Awards Indonesia 2023 guys, yaitu kategori Best of Sport dan kategori Creator of the Year. Dan ternyata guys, aku menang di kategori Best of Sport. Nih kalian bisa lihat ya pialanya. Aduh, ini aku mau cerita sedikit ya persiapan aku untuk datang ke TikTok Awards Indonesia 2023 guys. Pertamanya pastinya menyiapkan outfit dimana dengan dress code Archipelago Nusantara Indonesia. Langsung aku coba ya guys ya, cari-cari inspirasi dan dapet warna biru guys yang aku suka banget. Kedua, pastinya aku menyiapkan speech dimana kali ini ya guys ya, aku masuk untuk kedua kalinya nominasi TikTok Awards. Tapi kali ini tuh kenapa ya, aku tuh feeling good banget untuk menangin piala ini ya, piala TikTok Awards Indonesia 2023 guys. Dan persiapan ketiga yaitu berdoa pastinya. Nah pemirsa GoSpot, awal aku bikin konten di TikTok itu Juni 2020. Aku upload video di TikTok karena saat itu TikTok jadi platform yang populer banget, dimana aku juga passion di foto dan videografi. Akhirnya aku mencoba upload video pertama aku di TikTok saat aku berenang di tengah-tengah Pulau Seribu guys. Dan tiba-tiba viewsnya itu 10.000 dan banyak banget tanggapan yang positif. Akhirnya aku coba upload setiap hari dengan konsisten pastinya, dengan konten edukasi, challenge, daily vlog latihan aku. Juga dapat banyak tanggapan positif. Pastinya aku seneng banget bisa sharing lewat karya-karya aku di TikTok dan terus konsisten hingga saat ini. Sepanjang tahun 2023 ini banyak banget up and down-nya. Selain kesempatan dan pengalaman seru yang aku dapetin, aku juga ketemu banyak orang-orang hebat lain lewat konten-konten yang aku buat guys. Pencapaian terbesar aku di TikTok diantaranya adalah nominasi Creator of the Year dan Best of Sport di TikTok Awards Indonesia 2021 dan 2023. Lalu menang TikTok Awards Indonesia 2023 kategori Best of Sport. Ini dia pialanya nih guys. Dan juga jadi wakil kreator sports untuk TikTok ke SEA Games Vietnam 2022 dan SEA Games Kamboja 2023 guys. Aku mulai semuanya dari layar kecil di HP-ku dan akhirnya bisa membawa dampak positif untuk diriku sendiri dan banyak orang. Itulah makna big on the small screen buat aku. Aku senang banget bisa menginspirasi kalian semua agar semangat berolahraga dan semangat berprestasi. Terima kasih ya pemirsa GoSpot udah nemenin aku ngobrol-ngobrol hari ini. Terus support aku dengan ikutin akun TikTok aku @timotiusmul. Anyways, kalau kalian mau lihat keseruan TikTok Awards Indonesia 2023, kalian bisa cek di @TikTokAwardsID.
Oke guys, aku mau lanjut latihan renang dulu ya. Bye-bye.